Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas karunia Allah yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam Google Meet untuk mempresentasikan tentang daur biogeokimia. Yang terhormat dan yang kami hormati, Ibu Anissa Marheliana, maaf, Ibu Anissa Marheliana SPD, selaku guru biologi. Jadi, pada presentasi kali ini, tepatnya tanggal 31 Mei 2025, kami akan mempresentasikan tentang daur sulfur. Kami dari kelompok tua kelas 10 reguler 4. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Silaida Maharani, beserta teman-teman saya, yaitu ada Aksa Lailian Ramadan, yang tidak bisa hadir dalam Zoom meeting kali ini. Katanya sih lagi ngeband di Jakarta, Bu. Gak tahu sih aslinya gimana, Bu. Yang kedua ada Filia Kalista, lalu ada Nadia Safira, ada Muhammad Zidan Ramzil Haq, ada Satria Bintang Samudra Pasai, ada Sylvia Pasista Dinia Putri, dan saya sendiri Sylvia Maharani. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu daur sulfur. Jadi daur sulfur adalah proses pergerakan dan transformasi unsur belerang atau sulfur di lingkungan yang melibatkan berbagai bentuk sulfur seperti gas hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, sulfat SO4, 2-min, dan sulfur organik. Oke, tahap pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, tahapan pertama dalam siklus sulfur dimulai dari aktivitas alami dan manusia yang menyebabkan sulfur masuk ke atmosfer. Salah satu penyumbangan utamanya adalah erupsi gunung berapi yang mengeluarkan gas-gas seperti H2S atau hidrogen sulfida dan SO2 atau sulfur dioksida. Selain itu, aktivitas industri seperti pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur juga menghasilkan emisi gas sulfur ke udara. Gas-gas ini kemudian akan berkumpul di atmosfer dan berperan penting dalam tahap berikutnya dari daur sulfur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zidan. Setelah gas-gas sulfur seperti SO2, SO4, H2S, dan CH2SCH3 berada di atmosfer, mereka akan mengalami reaksi kimia dengan uap air di awan. Reaksi ini menghasilkan asam sulfat H2SO4 yang terbawa turun ke permukaan bumi melalui hujan. Proses ini dikenal sebagai hujan asam. Hujan asam dapat berdampak negatif pada lingkungan karena menurunkan pH tanah, merusak tumbuhan, serta mencemari air dan struktur buatan manusia. Namun, dalam konteks siklus sulfur, hujan asam juga menjadi cara penting untuk mengembalikan senyawa sulfur ke tanah. Selanjutnya, saya akan menyerahkan ke Satria Bintang. Baik, terima kasih Jidan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Jidan. Sulfur yang turun ke tanah melalui hujan asam akan terserap ke dalam tanah dalam bentuk ion sulfat. Senyawa ini kemudian diserap oleh akar tumbuhan karena tumbuhan membutuhkan sulfur untuk menyusun asam amino seperti metionin dan sistein. Asam amino ini penting dalam proses pembentukan protein dan enzim. Dengan cara ini, sulfur menjadi bagian dari jaringan tumbuhan dan siap masuk ke rantai makanan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pilia. Baik, terima kasih Satria. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Satria. Setelah tumbuhan menyerap sulfur, unsur tersebut akan masuk ke tubuh hewan melalui rantai makanan. Misalnya, hewan herbivora seperti kelinci memakan tumbuhan yang mengandung sulfur. Kemudian, hewan karnivora seperti harimau akan memakan kelinci. Dengan demikian, sulfur berpindah dari tumbuhan ke hewan. Sulfur akan tetap berada dalam jaringan tubuh hewan selama hidupnya dan akan dilepaskan kembali ke lingkungan ketika hewan tersebut mati atau menghasilkan limbah. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Syafira.
Baik, terima kasih Filia Kalista atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Filia Kalista. Ketika tumbuhan dan hewan mati, proses dekomposisi akan terjadi. Organisme pengurai seperti bakteri akan memecah jaringan tubuh makhluk hidup dan menguraikan senyawa organik yang mengandung sulfur. Proses ini sangat penting karena mengembalikan sulfur ke tanah dalam bentuk senyawa organik dan anorganik. Dalam kondisi tertentu, sulfur ini bisa berubah menjadi H2S kembali, tergantung pada aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Nadia tadi. Di dalam tanah ada bakteri khusus yang bekerja dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Bakteri ini akan melakukan desulfurikasi, yaitu proses mengubah senyawa sulfur organik dari hasil dekomposisi menjadi H2S. Gas ini bersifat mudah menguap dan dapat kembali ke atmosfer, melanjutkan siklus sulfur. Selain itu, beberapa bakteri lain dapat mengubah H2S menjadi sulfur bebas atau S atau kembali ke bentuk sulfat, yaitu SO4, tergantung kondisi lingkungan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aksa. Dikarenakan Aksa tidak hadir, maka akan digantikan oleh Filia. Baik, terima kasih Sylvia. Untuk tahap terakhir adalah penyimpanan jangka panjang sulfur di dalam tanah. Sebagian sulfur akan mengendap dan membentuk batuan sedimen atau menjadi bagian dari bahan bakar fosil. Sulfur ini bisa tersimpan selama jutaan tahun. Namun, ketika manusia menggali dan membakar bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi, sulfur akan dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk gas. Ini menandai bahwa siklus sulfur kembali ke tahap awal dan terus berulang. Baik, untuk kesimpulan akan saya kembalikan ke Sila. Baik, terima kasih Filia. Saya akan memberi kesimpulan pada daur sulfur, yaitu kesimpulannya siklus atau daur sulfur adalah proses alami yang mengatur perpindahan sulfur dari atmosfer ke tanah, tumbuhan, dan hewan, lalu kembali lagi ke lingkungan melalui dekomposisi dan aktivitas bakteri. Sulfur berasal dari letusan gunung berapi dan pembakaran fosil, membentuk hujan asam, diserap tumbuhan, lalu masuk ke rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, sulfur dikembalikan ke tanah atau dilepaskan ke udara, menjaga keseimbangan unsur sulfur dalam ekosistem. Baik, itulah presentasi kami tentang daur sulfur dan juga daur biokimia. Selebihnya, jika ada kesalahan atau kurang dimengerti, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.